Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau bahas mengenai Bang Soleh Solihun. Wah, siapa itu Soleh Solihun? Ada apa ya? By the way, disclaimer dahulu guys ya, isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar aja guys ya. Oke, siapa itu Soleh Solihun? Beliau ini kalau lu nggak kenal berarti lu sudah terlalu tua guys ya. Kalau lu nggak kenal dia, berarti lu orang terlalu tua ya. Gua kenal, Bang Soleh ini di banyak video YouTube ya. Gue suka dengan gaya komedi dia, gue suka dengan gaya hidup dia. Dia orang yang kalau nggak salah dia nggak ngerokok ya. Kalau nggak salah dia nggak ngerokok, dia hidup di lingkungan artis ya, di mana banyak orang ngerokok. Setahu gue dia nggak merokok, seperti gue juga sama. Terus dia juga punya gaya hidup yang sederhana ya. Gua kan orangnya sedang mempraktekkan gaya hidup yang sederhana ya, dan dia juga orangnya sederhana gitu. Dan dia juga punya pendirian yang teguh ya. Dia orangnya walaupun dia di circle yang mungkin agak gimana gitu ya, tetapi orangnya sepertinya punya pendirian yang teguh. Nah, gua juga, cukup cukup, senang ya dengan orang seperti ini ya. Dan dia ini dulu wartawan teman-teman ya, jadi pola pikirnya bagus, mindset-nya kemudian cara dia berargumen tuh kalau lu lihat di video-video dia tuh menarik teman-teman. Oke, sekarang kita masuk nih. Kena phishing nih dia. Waduh, kena phishing ya. Bang Soleh Solihun kena phishing. Jadi baru-baru ini kita dengar berita tentang Soleh Solihun ya. Kalau lu orang pajak tuh tahu lah ya berita mengenai Soleh Solihun ini, dia ini kena phishing. Oke. Mari kita baca beritanya teman-teman ya, biar lu tahu apa yang terjadi dengan Solihun ya. Ini adalah fenomena gunung es teman-teman ya. Ini bukan sekedar Soleh Solihun, ini bukan sekedar orang nggak bayar pajak, bukan. Ini adalah masalah masalah mendasar dalam penerapan reformasi pajak, guys, ya. Ini bukan masalah pajak yang tinggi atau kecil ya, ini bukan masalah, siapa mesti bayar pajak, siapa nggak bayar pajak, tapi ini ada satu masalah apa istilahnya ya, yang sangat mendasar, yang sangat apa istilahnya, gue lupa kata-katanya ya. Ya intinya masalah yang fundamental gitu ya, masalah yang fundamental, guys. Negara ini tuh ada masalah fundamental nih di dalam dunia perpajakannya ya. Oke, kita baca, ini berita dari CNBC ya, CNBC ya. Kasus terkait ini judulnya apa? Judulnya adalah "Begini Kisah Soleh Solihun Diburu Petugas Pajak" ya. Ini kalimatnya agak buruk ya, CNBC memang dari dulu begitu ya, clickbait. Kasus terkait pajak menjerat selebriti Soleh Solihun. Dalam akun X-nya, Soleh Solihun mengatakan bahwa Tak dipercay ia memaparkan bahwa tak dipercayai kantor pajak terkait pendapatannya dari AdSense YouTube. Jadi dia merasa dia nggak dipercayai oleh DJP gitu ya. Ini wajar. Ini dialami oleh banyak orang teman-teman. "Kok lu nggak percaya sama gua?" gitu. "Kok gua sudah berusaha kasih lu bukti, lu kok gua nggak percaya sih?" Banyak orang mengalami hal ini, teman-teman. Menurut Soleh, ia sudah 3 kali menjelaskan kepada kantor pajak hanya memperoleh pendapatan dari YouTube selama 2 bulan pada 2018. Setelah itu, ia menyatakan tidak lagi pernah dapat uang dari YouTube. Oke, jadi sepertinya yang kita tangkap nih ya, dia ditanya oleh AR, "Mana pendapatan dari YouTube lu kok nggak dilaporkan?" Sepertinya seperti itu yang ditanyain oleh AR, terus dia sudah jelaskan 3 kali 3 kali teman-teman ya. Nah, 3 kali 3 kali. Inilah yang bikin konsultan pajak tuh kaya di Indonesia, itu teman-teman. Ini yang bikin orang-orang kayak gue nih, konsultan pajak tuh kaya raya di Indonesia. Kenapa? 3 kali dijelaskan masih dikejar sama oknum, teman-teman ya. Udah 3 kali dikejar, masih udah 3 kali dijelaskan gitu ya. Dijelaskan mungkin dikasih bukti dan sebagainya, masih diburu, masih dikejar. Ini nih yang bikin konsultan pajak itu kaya raya, orang-orang seperti gue ini bisa kaya, teman-teman ya. Kenapa? Kenapa bisa kaya? WP itu sudah menjelaskan, WP itu sudah sampai diburu, sampai udah kehilangan akal, baru dia cari konsultan pajak. Kayalah orang-orang seperti gua, gitu. Kita cas mahal gitu ya, sama sama wajib pajak gitu. 3 kali. Dia ini bukan orang bodoh ya, Soleh Solihun bukan orang bodoh, dia orang pinter gitu. Dia sudah menjelaskan, sudah berusaha, masih dikejar, masih diburu. Ya udah, yang begini ini nih, yang bikin konsultan pajak itu kaya. Oke oke oke, jadi dia sudah berusaha gitu lah intinya ya. Nah, sudah 3 kali diberi bukti dari halaman revenue akun YouTube saya. Nah, jadi bagus teman-teman, dia sudah berusaha memberikan bukti bahwa revenue gua tuh nggak ada di YouTube gitu loh. Lu jangan lagi tanya-tanya. Nah, yang Soleh Solihun tidak tahu adalah bahwa orang pajak
punya sesuatu behind the scene, oke? Orang pajak punya sesuatu di belakang meja yang dia masih sembunyikan. Ini yang Soleh Solihun nggak tahu, yang bikin Soleh Solihun marah luar biasa, karena dia merasa, "Gue sudah jelaskan kenapa lu masih begini-gini." Padahal dia nggak tahu bahwa si oknum ini punya sesuatu di belakang yang akan dia goreng ketika lu datang ke kantor pajak. Oke, apa itu? Nanti teman-teman nanti ya, teman-teman ya. Nah, dia sudah jelaskan bahwa saya dapat duit dari YouTube cuma 2 bulan di 2018. Iya benar, ini data yang betul, orang pajak tidak menolak ini, tapi orang pajak akan mem-phishing, akan mengundang dia untuk datang ke kantor pajak, di dalam situlah akan digoreng di situ teman-teman ya. Oke, ini namanya phishing teman-teman ya. Dia terus mengobok-obok, terus bertanya-tanya macam-macam, sampai lu menyerah, sampai lu datang ke kantor pajak, di situ baru digoreng. Atau lu panggil konsultan pajak, di mana konsultan pajak ini mungkin gitu ya, mungkin gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu akun AdSense saya di-suspend dan nggak dapat duit lagi, orang pajak masih nggak percaya, padahal prosesnya mudah, tonton aja YouTube saya. Nah ini, wajib pajak itu innocent, wajib pajak itu bukan bodoh ya, istilahnya lugu gitu loh, wajib pajak itu lugu. Lu tanya akun YouTube, ya gue kasih data akun YouTube gitu, nggak ada apa-apa kok, itu tinggal lu tonton aja, seolah-olah gue tuh benar. Jadi wajib pajak itu seolah-olah benar gitu. Wajib pajak tidak paham, ya, ada sesuatu yang disembunyikan di belakang. Ini namanya phishing teman-teman ya, inilah phishing teman-teman ya. Bang Soleh, oke. Aduh. Ini ya, unggahan keluhan Soleh pun direspon oleh akun X Dijen Pajak ya, Dijen Pajak RI, akun X DJP meminta Soleh supaya mengkonfirmasi keluhan itu ke AR Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar ya. Jadi DJP selalu lepas tangan. "Ayo dong lu ngomong ke AR aja, lu ke AR aja," karena kan AR yang ngomong sama lu gitu kan, lepas tangan. Oke, terima kasih Kak. Terkait hal tersebut Kakak dapat mengungkapkan konfirmasi kembali kepada AR di KPP terdaftar. Ya udah, lepas tangan dia. DJP Kementerian Keuangan memang telah menargetkan profesi YouTuber dan selebritis dari media sosial menjadi salah satu wajib pajak yang harus dipungut pajak penghasilan. Memang betul, tidak harus ditargetkan, memang itu tugasnya DJP, memang itu tugasnya DJP ya. Jadi tidak harus ditargetkan, semua orang juga sama targetnya, tidak berbeda-beda. DJP pun telah gencar melakukan sosialisasi kepada para selebriti, media sosial, dan juga YouTuber untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Oke, sebagai wajib pajak, YouTuber atau artis wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ya memang betul, betul, nggak ada salah ya. Ini kata Pak Nel ya, Pak Nel Mardin sekarang sudah berhenti ya, sudah dimutasi diganti orang baru Anda kenal dan gua kenal. Oke. Nah, oke. Ya memang betul ya, semua orang, YouTuber atau siapapun itu wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya, oke. Dengan sistem perpajakan self assessment teman-teman ya, apa itu self assessment? Oke gini teman-teman ya, self assessment adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh negara untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri perpajakan lu. Selama kami tidak punya bukti yang lain, maka laporan lu dianggap betul. Itulah self assessment teman-teman ya. Dengan sistem self assessment, kita meminta mereka untuk menghitung pajak dan membayar sendiri pajak yang terhutang, serta melaporkan ke dalam SPD tahunan, kata Pak Nel. Benar, betul teman-teman ya, nggak ada salah ya, betul ya. Bapak Nel pun menuturkan, metode penghitungan PPh sendiri bisa dilakukan sesuai dengan mekanisme norma NPPN ya, norma perhitungan penghasilan neto. Penghitungan pajak yang dilakukan 50% dari total perjalanan brutonya dalam 1 tahun. Iya, betul ya. Jadi YouTuber atau, siapapun artis gitu ya, caranya seperti ini ya, pakai metode norma. Oke, sudah, gitu. Oke, kita baca berita berikutnya. Nah, ini berita berikutnya judulnya dari Detik Detik Finance ya. Kemenkeu buka suara soal Soleh Solihun ditagih pajak YouTube mesti tak dapat cuan. Oke, kita baca. Ini saking lucunya kasus-kasus pajak belakangan ini teman-teman ya. Ada apa dengan DJP? Kemenkeu menanggapi curhatan komika Soleh Solihun yang masih ditagih pajak dari monetisasi iklan AdSense YouTube. Padahal penghasilan dari YouTube hanya didapat di 2018 dan itu pun hanya 2 bulan. Ini clear teman-teman, ini clear. Soleh Solihun itu sudah yakin bahwa dia betul. Dia nggak tahu dia sedang di-phishing. Dia tidak tahu dia sedang di-phishing ke kantor pajak. Begitu sampai ke kantor pajak, digoreng dia di situ. Dia pikir udah bener nih dia mau datang ke kantor pajak nih ya. Bener gua kasih lihat nih YouTube gua. Begitu datang ke KPP dikasih bukti yang lain. Ini namanya phishing teman-teman ya. Oke.
Stafsus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Bapak Justinus Prastowo. Gue baru kenal hari ini teman-teman ya, gue baru baca nama Pak Justinus itu hari ini. Jadi kemarin waktu gue live Instagram di video YouTube gue yang judulnya Pengaduan Pajak 24 teman-teman ya, nonton sekarang teman-teman, nonton sekarang sebelum YouTube gue dihilangkan oleh oknum. Oke. Di YouTube gua judulnya Pengaduan Pajak 2024 itu banyak orang bilang, "Pak Justinus Pak Justinus Pak Justinus," gitu ya. Gue bilang, "Siapa nih Pak Justinus? Nggak kenal gue siapa," gitu ya. Kok ada orang bilang, "Kok lu konsultan nggak kenal Pak Justinus sih?" Dalam hati gua, "Siapa dia? Memang gue mesti kenal." Oh, gue baru tahu, Pak Justinus ini adalah staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Halo Pak Justinus, halo Pak, salam kenal Pak, Pak Justinus ya. Silakan video gue bisa diklarifikasi kok Pak, ya. Selain Soleh Solihun, video gue pun bisa Anda klarifikasi. Tolong ya Pak. Oke. Beliau mengatakan sudah berkoordinasi dengan Ditjen Pajak dan saat ini informasi sedang didalami di KPP Pratama, oke, Jakarta Cilandak ya. Dia sebutkan di situ ya, bukan gua yang bilang ya teman-teman ya. Beliau sebutkan KPP Jakarta Cilandak. Bang Soleh Solihun dia bilang ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Oke, ini nih, ini yang gue sudah komplain berkali-kali teman-teman ya. Kemenkeu baru turun tangan kalau sudah rame, kalau sudah viral, kalau sudah ada anak orang jatuh, sudah ada anak orang koma masuk rumah sakit, baru semua orang pencitraan, semua orang, minta maaf, semua orang datang ke rumah sakit dan sebagainya. Kenapa sih mesti nunggu viral? Jangan nunggu viral, Bapak Justinus, teman-teman semua, jangan nunggu viral. Video gua tuh, pengaduan gua tuh diproses. Sampai sekarang nggak diproses. Oke, SPHP gua tuh, pemeriksaan gua tuh tiba-tiba tiba hasil pemeriksaan 3 hari, nggak pakai basa-basi. Gimana cara kerja kalian nih? Oke, dia bilang, "Kami sudah berkoordinasi dengan Ditjen Pajak." Apanya yang dikoordinasikan? Sebutin dong di sini. Saat ini teman-teman di KPP sedang mendalami informasi ini. Apa yang mau didalami? Buka aja apa adanya gitu, buka aja semua. Pak Soleh Solihun, bersediakah dibuka? Kita buka yuk podcast yuk. Kita buka yuk informasinya. Apa sih jadi masalahnya? Oke, Bang Soleh. Oke, Bapak Prastowo yang terhormat menyebutkan pihak KPP akan mengundang mengundang Soleh Solihun untuk melihat sendiri informasi atau data yang dimiliki DJP. Nah, di sini terungkap teman-teman ya, DJP punya informasi atau data yang dimiliki, tetapi tidak disampaikan kepada Soleh Solihun. Oke, atau mungkin sudah disampaikan tapi Pak Soleh nggak dapat mungkin ya, atau dia nggak nangkap, gua nggak tahu ya. Kita buka nanti kalau ini mau terbuka untuk umum teman-teman ya. Mengundang teman-teman ya, sama seperti gua kan, sama seperti di video-video pengaduan gua sebelumnya, diundang teman-teman. Padahal wajib pajak punya 3 opsi yang tidak disebutkan di sini, oke? Ada 3 opsi yang tidak disebutkan di sini. Diundang, dipaksa datang, oke? Dipaksa datang. Ketika lu datang, lu digoreng di situ, itu namanya phishing. Phishing teman-teman ya. Kenapa sih lu mesti ngundang? Lu kirim surat aja. Apa susahnya? Kirim surat aja. Kalau enggak audio visual kan boleh, atau diundang boleh. Tapi ada 3 opsi yang masih lu kasih kepada wajib pajak. Ini nggak dikasih teman-teman ya. Ini di level Kemenkeu loh. Di level Kemenkeu aja masih begini pola mindset-nya, pola pikirnya. Kenapa wajib pajak tidak dikasih 3 opsi? Ingat teman-teman ya, ada 3 opsi untuk membalas SP2DK. Surat tertulis, pertemuan audiovisual, atau pertemuan langsung. 3 ini adalah opsi wajib pajak, tapi di sini nggak disebutkan. Oke, diundang. Diundang artinya apa? Dipaksa lu datang ke situ teman-teman ya. Dipaksa datang. Padahal gampang. Ini kan dia bilang nih, melihat sendiri informasi atau data yang dimiliki DJP. Oke, berarti kan ada data, ada informasi yang dimiliki DJP. Kenapa data ini tidak diungkapkan dalam surat SP2DK? Lu, sesimpel itu, segampang itu masalah di Indonesia ini. Kenapa disembunyikan data itu? Oke, atas informasi itu perlu dilakukan klarifikasi dahulu. Oke, perlu klarifikasi teman-teman ya, perlu klarifikasi. Ada data, perlu diklarifikasi. Padahal Soleh Solihun sudah bilang, "Gua sudah 3 kali kasih lu bukti." Oke? Soleh Solihun sudah kasih 3 kali bukti bahwa YouTube-nya itu tidak ada AdSense. Berarti Soleh Solihun sudah yakin ini benar. Soleh Solihun tidak paham bahwa oknum ini menyembunyikan sesuatu. Oke teman-teman ya, paham ya? Lu paham maksud gue ya? Soleh Solihun tidak paham atau tidak menyadari apa yang gue sudah sadari. Si oknum ini punya sesuatu yang dia sembunyikan di belakang yang nanti akan disampaikan ketika lu datang dan diundang. Oke. Ini phishing teman-teman ya. Oke.
Silakan nanti diberi penjelasan, bukti, dan dokumen lain yang relevan. Loh. Teman-teman, nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa si wajib pajak yang harus kasih penjelasan, kasih bukti, kasih dokumen yang relevan? Enggak dong. Datanya dari mana? Datanya kan dari DJP. Kita nih, wajib pajak, soleh-solihun nih, sudah kasih, bukti. YouTube-nya, AdSense-nya sudah dikasih bukti semua. Sudah selesai. Kenapa masih kasih penjelasan lagi, bukti dan dokumen lain yang relevan? Artinya, ada hal lain teman-teman, ada hal lain, bukan tentang YouTube. It's not about YouTube, teman-teman ya. Lu masih paham ya? Bang Soleh Solihun masih paham. This is not about YouTube. Oke, ini bukan tentang YouTube. Ini tentang sesuatu yang lain yang lu belum dikasih tahu. Oke? DJP akan menindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk penjelasan bukti dari Anda, Soleh Solihun, katanya Bapak Justinus. Oke? Pak Justinus ya betul ya? Oke? Bang Soleh, sadarlah, sadarlah, sadarlah ya. It's not about YouTube. Oke. Menurut Pak Prasowo, Soleh Solihun belum pernah datang langsung ke KPP dan penjelasan hanya diberikan lewat asistennya. Atas hal ini, kemungkinan ada miskomunikasi yang terjadi. Oke? Jadi, selalu WP itu disuruh datang, datang, dan datang. Oke? Kenapa sih nggak pakai surat aja? Kenapa lu nggak tawarkan kepada DJP, kepada WP untuk Anda punya 3 opsi loh. Mau surat boleh, mau pertemuan online boleh, audio visual, mau datang langsung boleh. Yang penting jelas keterangan lu. Kan gitu. Kenapa mesti datang langsung? Phishing. Karena beliau pun belum pernah datang langsung ke KPP. Kenapa mesti datang ke KPP sih, Bapak? Ini sudah tahun 2023, sudah tahun 2023, sudah zamannya audio visual. Kita bisa telepon via WA video call, bisa via WA call, bisa chatting, bisa pakai surat, bisa kirim surat resmi. Kenapa mesti datang langsung ke KPP? Dugaan gua, karena mau digoreng teman-teman ya. Oke, penjelasan diberikan ke asisten beliau. Agaknya ada miskomunikasi. Tidak ada miskomunikasi teman-teman ya, percayalah sama gua. WP tidak miskomunikasi. WP sudah menjelaskan dengan detail apa yang dia perlu jelaskan, apa yang menurut dia benar. Yang WP tidak paham adalah ada sesuatu yang disembunyikan oleh oknum, teman-teman ya. Nggak miskomunikasi sebenarnya, nggak sulit. Ini adalah hal yang sangat mudah, teman-teman ya. Kalau masalahnya sekedar YouTube, sudah betul Bang Soleh Solihun. Bang Soleh sudah betul, kalau sekedar masalah YouTube, dia tinggal print-kan data revenue YouTube, selesai, tidak ada pendapatan dari YouTube. Simple, sederhana, benar, sudah betul oleh Bang Soleh. Tetapi yang Bang Soleh tidak tahu, miskomunikasi maksudnya di sini adalah kami ini masih ada data yang belum kami sampaikan. Yang lu perlu datang langsung ke KPP untuk gua goreng lu di situ. Oke, Bang Soleh, mari kita podcast Bang Soleh, ya. Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan bahwa respon dan informasi yang diberikan oleh Solihun sangat berharga dan akan dijadikan salah satu bahan tindak lanjut. Prinsipnya, DJP akan melakukannya secara fair, objektif, dan transparan. Oke, kita baca ulang teman-teman ya. DJP akan melakukan secara fair, objektif, dan transparan. Oke, di mana fairnya kalau data lu tidak fair? Data lu tidak fair, teman-teman ya, datanya tidak fair, jadi nggak fair. Ya, data yang fair itu adalah data yang terbuka apa adanya. Data tidak fair, data disembunyikan. Ya, seperti gue nih, data disembunyikan, tidak fair ya. Objektif, objektif dari mana bos? Lu mengatakan A, gua sudah kasih lu bantahan, lu masih bilang tidak benar. Dari mana objektifnya? Transparan. Apanya yang transparan? Coba kita buka surat surat Soleh Solihun nanti ya, kalau Bang Soleh bersedia dibuka ya. Surat SP2DK kita buka nih. Apa isi di situ? Apanya yang transparan? Kalau transparan itu terbuka apa adanya. Lu jelaskan dengan detail, rinci isi dalam situ. Kalau penjelasannya sudah detail, rinci, wajib pajak nggak bisa ngelak. Gitu, wajib pajak tidak perlu sampai 3 kali bolak-balik kasih data, nggak perlu, cukup 1 kali, "Mohon maaf Pak, kami salah, kami bayar pajaknya." Selesai. Itu namanya transparan, gitu. Teman-teman tinggal lihat ya di video-video gue sebelumnya, di video-video pengaduan pajak gue, tidak transparan di situ. Kalau semua transparan, sudah selesai. Wajib pajak tidak perlu panggil konsultan, wajib pajak tinggal bayar apa adanya sesuai data di temuan, transparan, selesai teman-teman ya. Oke, Bang Soleh hati-hati ya Bang Soleh. Oke, terima kasih sudah menyampaikan ini. Terima kasih telah menjadi pembayar pajak untuk pembangunan Indonesia, kata Pak Prastowo. Pak Justinus, oke. Halo Pak Justinus, bagaimana pengaduan saya? Pengaduan pajak gue, Pak Justinus, sampai sekarang belum diproses Pak Justinus. Oke.
Kronologi Soleh Solihun ditagih pajak, oke. Soleh Solihun mengatakan 2 kali ditanyakan kemungkinan penghasilan YouTube yang belum dilaporkan. Jadi ini sederhana teman-teman, sederhana sekali. Very, very simple. Apakah Bang Soleh ada penghasilan yang belum dilaporkan dari YouTube? Sesimpel itu kan. Nah, oke. Padahal sebelumnya sudah melampirkan bukti bahwa akun YouTube-nya terkena penangguhan atau ban, suspend sehingga tidak bisa dimonetisasi lagi. Iya betul. Jadi Bang Soleh ini sudah betul, sudah benar kasih bukti yang betul. Cuman dia tidak tahu ada agenda, ada hidden agenda ya, ada hidden agenda di belakang ini. Saya dapat duit dari YouTube cuma 2 bulan di 2018. Setelah itu, akun AdSense saya di-suspend dan nggak dapat duit lagi. Orang pajak masih nggak percaya juga. Nah ini, Bang Soleh ini merasa kok gua dicurangin, kok merasa gua nggak dipercaya sama sama si AR gitu ya. Dia tidak tahu ada sesuatu di belakang yang masih disembunyikan. Oke. Dihubungi Detik.com, Soleh Solihun cerita mendapatkan surat perintah penjelasan atas data dan atau keterangan SP2DK oleh akun AR ya, pajak melalui manajemennya. Permasalahannya sudah beres saat pertama kali dihubungi di 2019. Namun, rupanya ada lagi yang menghubungi dengan AR berbeda. Jadi AR berbeda biasa ya teman-teman ya. Jadi AR itu sudah ganti, AR-nya pindah, AR baru ini masih mengorek masalah yang lama karena dia tidak mau repot-repot mencari tahu masalah yang dulu itu bagaimana penyelesaiannya gitu. Atau ada perintah atasan, kita tidak tahu, oke. Padahal sebelumnya sudah pernah ditanya juga perihal ini, dan sudah beres dengan AR yang sebelumnya. Nah, ini rupanya ada AR baru lagi menanyakan hal sama. Nah, teman-teman ya, jadi buat teman-teman tahu teman-teman ya, seperti itulah perilaku oknum, teman-teman ya. Gua dengan tegas menyatakan perilaku oknum, teman-teman ya. Gua sudah alami, Bang Soleh sudah alami, dan teman-teman yang nonton mungkin lu juga sudah alami, teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas, apa itu phishing? Apa itu phishing? Buat elu yang sudah mendengar video ini sampai sampai detik ini masih belum ngerti apa itu phishing, oke, mari kita berandai-andai. Gimana sih skrip terjadinya komunikasi antara, pejabat pajak dengan Bang Soleh, oke. Ini hanya berandai-andai teman-teman ya, ini hanya berandai-andai teman-teman ya. AR bilang gini, "Halo, ini SS Bang Soleh Solihun?" Nah, terus kata si manajernya nih, "Bukan, gua manajer. Siapa lu? Ada apa?" Gitu ya, kira-kira gitu ya manajernya ngomong gitu ya. Bercanda teman-teman, ini hanya imajinasi gua saja ya. "Bukan, gua manajer. Siapa lu? Ada apa?" Kan gitu. Terus AR bilang, "Saya dari kantor pajak." Terus SS-nya terus manajer bilang gini, "Oh iya Pak, bagaimana Pak? Maaf ada apa?" Terus manajernya ngomong gini, yang tadinya galak tiba-tiba berubah, "Oh iya Pak, bagaimana Pak AR dari kantor pajak bagaimana? Ada apa?" Bercanda ya Bang Soleh ya, bercanda ya. Ini hanya imajinasi saja, bercanda-bercanda ya. Oke, terus AR bilang gini, "Ada surat pajak SP2DK, ini saya kirim ya, send by PDF ya, send PDF ya." Oke, terus manajernya bilang gini, "Baik Pak, siap, ada apa ini ya Pak?" Gitu. Biasa ya, biasa, pasti WP itu gitu. WP itu terima surat, bukannya dibaca malah komplain, malah tanya tanya balik, "Ada apa ya Pak?" "Mesti lu baca dulu suratnya dong," gitu ya. Tapi ini hanya imajinasi teman-teman ya. Oke, Bapak AR bilang gini, kami mau menanyakan penghasilan dari YouTube AdSense-nya Pak SS gitu kan. Nah, terus manajernya jawab gini, "Baik Pak, saya tanyakan ke bos dulu ya," gitu. Pasti gitu nah, kira-kira begitu komunikasi teman-teman. Gue tidak tahu apakah begitu atau tidak. Kemudian a few moment later, ini terjadi. Tiba-tiba, manajer bilang gini, "Pak AR, kata bos, akun YouTube-nya itu sudah tidak ada penghasilan sejak 2018 karena sudah di-suspend ya. Ini bukti halaman revenue akun YouTube saya, bahwa, saya dapat duit dari YouTube tuh hanya 2 bulan saja di 2018." Kemudian di-send screenshot-nya, dikirimlah screenshot-nya via WA. Nah, teman-teman, lu perlu pahami ya, dengarkan kata-kata gua baik-baik. Di sinilah wajib pajak terjebak dalam sebuah situasi di mana wajib pajak merasa harus memberikan berbagai penjelasan, berbagai bukti, berbagai data untuk memuaskan si oknum pajak itu, teman-teman. Oke, terjebak teman-teman ya. Oke, padahal harusnya tuh SS bertanya balik, harusnya Bang Soleh bertanya balik, "Apakah Bapak AR mempunyai bukti
bahwa saya punya penghasilan dari YouTube yang belum dilaporkan. Itulah pertanyaan yang tepat dari wajib pajak, teman-teman ya. Oke, ketika lu ditanya oleh AR, apakah Anda punya penghasilan yang belum dilaporkan, lu jangan terjebak di sebuah situasi di mana, "Oh, gue masih kasih bukti nih, gue masih kasih screenshot nih, gue masih kasih data nih, kasih ini nih, kasih itu nih," untuk memuaskan si AR bahwa saya tidak punya penghasilan lain. Nggak perlu. Lu masih bertanya kepada AR, "Apakah DJP memiliki bukti bahwa saya belum membayar pajak sesuai yang seharusnya saya bayar?" Begitu teman-teman ya. Wajib pajak jangan bodoh, teman-teman ya. Oke, inilah definisi phishing, teman-teman. Lu kalau masih nggak ngerti, lu ulang lagi video gua, teman-teman ya. Oke, elu itu wajib pajak dikondisikan oleh si oknum, dikondisikan supaya elu yang membuka sendiri borok masalah lu, teman-teman ya. Supaya elu sendiri yang membuka itu masalah teman-teman. Jangan mau, jangan bodoh, teman-teman jangan bodoh, ya. Lu mesti tanya balik, "Bapak ini punya bukti nggak kalau gua salah? Kalau punya bukti, mari kita bicarakan buktinya. Kalau enggak, self assessment." Oke, teman-teman, kalau tidak ada bukti bahwa gue bersalah, jangan tanya gue macam-macam, self assessment. Itu teman-teman ya. Kita lanjutkan skripnya teman-teman. Ini hanya imajinasi teman-teman ya, imajinasi teman-teman ya. Terus AR bilang gini, "Ya udah, coba Bapak datang ke kantor pajak ya, ke KPP, nanti kita jelaskan. Nanti kita ngobrol-ngobrol." Nah, ini phishing, teman-teman, phishing, teman-teman ya. Dia tidak kasih opsi bahwa WP punya 3 opsi untuk membalas SP2DK, tetapi dia bilang, "Datang ke KPP yuk, kita ngobrol santai-santai." Pasti gitu nih. Ini phishing, teman-teman ya. Nah, oke. Di sini teman-teman, kita masih paham, oke. Seorang konsultan pajak pasti sudah paham. AR masih menyembunyikan sesuatu. Ada data yang dia miliki yang belum dia sampaikan secara langsung kepada wajib pajak. Oke? Apakah ada data yang dia miliki? Kayaknya ada, teman-teman, tapi disembunyikan. Coba kita baca lagi berita nanti ya. Nanti kita baca lagi beritanya ya, teman-teman ya. Ada. Tadi kan di berita itu disebutkan bahwa silakan datang untuk mengklarifikasi data dan informasi yang kami miliki, kan gitu katanya Pak Justinus. Berarti ada teman-teman ya, ada data atau informasi yang yang nantinya akan digoreng dulu di KPP, oke? Nah, kita nggak tahu lagi teman-teman ya gimana kelanjutannya mengenai kasus ini, apakah dia sudah diundang, sudah dibahas dan sebagainya ya. Sepertinya sih dia menolak datang ke KPP ya waktu itu ya. Nah, terus ganti AR. Nah, AR yang baru ini menindaklanjuti SP2DK yang dulu, yang belum closing ya. Nah, atau mungkin ada data yang baru yang disembunyikan, kita nggak tahu ya. Barulah si Bang Soleh ini ngamuk dan marah-marah di Twitter ya. Kalau sampai Bang Soleh terjadi pertemuan yang tidak di-live-kan seperti gua kemarin, kan gua live IG ya teman-teman ya, teman-teman sudah yang belum tahu datang langsung ke video gua yang judulnya Pengaduan Pajak 24. Di situ gua live IG, bertemu langsung dengan pejabat pajak ya teman-teman ya, pertama dalam sejarah, oke. Kalau Bang Soleh datang tapi tidak di-live-kan, lu akan digoreng hidup-hidup di sana teman-teman ya. Yang live aja seperti gua kemarin ya, yang live aja di video Pengaduan Pajak 24 begitu brutal, begitu telanjang, dipertontonkan, nggak ada malu, arogansi dari petugas pajak teman-teman ya. Apalagi yang tidak live, apalagi yang diam-diam, di ruang tertutup, mampus lu di situ. Oke. Masalahnya sangat-sangat simpel. Masalah is very very simple ya. Ada penghasilan yang belum dilaporkan, yang perlu bayar pajak lagi. Tapi jadi ribut satu Indonesia. Kenapa? Karena DJP-nya oknum. Teman-teman ya, error perilakunya, teman-teman. 3 kali dikasih data, masih nggak puas. 3 kali kasih data. Ada apa nih DJP? Oke, bisa kita duga teman-teman ya, bisa gua menduga. Pastilah ada bukti-bukti dari DJP, ada data-data baru yang tidak dituliskan di SP2DK, yang sengaja phishing, mengundang WP datang ke KPP, di situ baru akan dimatikan dulu di situ. Kalau buktinya jelas, kalau datanya jelas, detail, tidak ada yang disembunyikan, transparan kata tadi Bapak itu ya, tidak ada ruang bagi WP untuk membantah, ya. Kalau data lu jelas, kami menemukan data nih, bahwa YouTube pernah kirim lu data, pernah kirim lu uang sekian, YouTube pernah bikin bukti potong sekian, ada invoice dari YouTube sekian. Kalau ada data seperti itu, WP tidak punya ruang untuk membantah, oke? Inilah praktek pajak yang betul, inilah reformasi pajak, Bos.
inilah reformasi pajak. Nggak usah dibantah, langsung, "Oke, terima kasih kami bayar pajaknya," selesai, gitu. Tetapi karena ini diputar-putar 3 kali nggak selesai urusannya, gitu ya. Prakteknya nggak begitu, prakteknya itu phishing, gitu. Sulit teman-teman ya. Jadi di sinilah praktek phishing. WP ditanya macam-macam sampai WP terjebak dalam sebuah situasi di mana WP harus membuktikan kebalikannya. Padahal dari awal itu kan data dari DJP. Data itu dari awal datang dari DJP, oke? Bukan dari WP, oke? Kenapa kami masih membuktikan data ini? Enggak dong, elu ya, data itu dari elu, Cuk. Oke, aduh. Bang Soleh, mari kita podcast yuk. Oke, sekarang kita bahas mengenai beban pembuktian siapa. Oke, beban pembuktian ada di siapa. Beban untuk membuktikan ada di siapa. Oke, gua sharing teman-teman ya. Gua sharing ya, biar lu paham teman-teman ya. Jadi wajib pajak jangan bodoh, teman-teman ya. Jadi wajib pajak jangan bodoh. Gua sharing nih. Oke. WP jangan terjebak dalam phishing dari oknum pejabat pajak. Oke, lu harus paham hukum. Oke, teman-teman ya, paham hukum. Ini hukumnya nih, teman-teman ya. Kita negara hukum teman-teman ya, kita negara hukum ya. Indonesia adalah negara hukum di Undang-Undang Dasar kita. Oke, gua sampai batuk nih, sampai pilek nih. Teman-teman, beban pembuktian ada di mana? Kita baca ya, Undang-Undang KUP pasal 12 ayat 2. Oke, kita baca. Jumlah pajak yang terhutang menurut SPT yang disampaikan oleh WP adalah jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Oke, selesai ya. Penjelasannya, ketentuan ini mengatur bahwa kepada WP yang telah menghitung dan membayar pajaknya yang terhutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan pajak serta melaporkan SPT tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak. Oke, kalau lu sudah betul, tidak perlu dikasih SKP atau STP. Nah, Undang-Undang KUP pasal 12 ayat 2. Ini ayat 3 teman-teman ya. Ini ayat 3, sorry, ini ayat 3. Oke. Apabila Direktur Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan bukti, teman-teman ya, gua kasih bold di sini ya. Mendapatkan bukti jumlah pajak yang terhutang menurut SPT WP tidak benar, ya, tidak benar. DJP menetapkan jumlah pajak yang terhutang. Maka DJP boleh menentukan, kalau menurut kami tidak benar, ada buktinya, maka kami tetapkan sekian loh yang benar. Oke, itulah perintah undang-undang. Kita baca penjelasannya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, DJP menetapkan besarnya pajak yang terhutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke? Jadi, kalau DJP mempunyai bukti, teman-teman ya, bukti bahwa data kita tidak benar, maka DJP dapat menentukan pajak yang harusnya dibayar. Oke, tapi kita lihat contohnya. Misalnya, pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya. Ini adalah untuk badan, teman-teman ya. Ini untuk badan. Contohnya badan pembukuan. Dia bilang, "Saya tuh punya beban gaji itu 100 juta." Ternyata DJP bilang, beban pajak itu nggak 100 juta, tetapi cuma 50 juta. Berarti kan kelebihan. Oke, melebihi yang sebenarnya. Maka, beban untuk membuktikan ada di wajib pajak. Karena wajib pajak yang bilang 100. Paham teman-teman maksud gua ya? Wajib pajak yang bilang 100, DJP bilang 50. Yang mesti membuktikan adalah wajib pajak, karena wajib pajak mendalilkan atau mengatakan, "Gua tuh punya 100 beban beban gajinya." Oke? Ini penjelasan gue. Berdasarkan pasal di atas, maka beban pembuktian terkait adanya bukti DJP bahwa jumlah pajak menurut SPT wajib pajak adalah tidak benar, berada di pihak petugas pajak. Oke? Dengan asas hukum yang terkenal, yaitu Actori incumbit probatio, actori onus probandi. Iya, keren nih bahasa hukum ya. Yang artinya, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Teman-teman lu masih paham ya? Data itu siapa yang mendalilkan? Yang bilang tidak punya yang mempertanyakan masalah penghasilan YouTube, orang pajak. Yang berpendapat bahwa YouTube itu punya penghasilan, padahal kita lapor tidak ada penghasilan, yang berpendapat punya penghasilan siapa? Orang pajak. Dia yang mendalilkan, teman-teman. Dia yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Jangan kita yang membuktikan. Ya, jangan jangan bodoh. Aduh, wajib pajak. Jangan bodoh, teman-teman wajib pajak. Oke? Dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu teman-teman ya. Oke. Gitu teman-teman. Jangan bodoh. Aduh,
Gua capek nih sama WP yang marah-marah nggak jelas, tetapi lu yang bodoh gitu loh. Oke. Oke, itu clear teman-teman ya, perintah undang-undang. Oke, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Oke, jadi jangan lagi terjebak dalam situasi di mana lu yang masih capek-capek membuktikan teman-teman ya. Bang Soleh, lu tinggal tanya kepada petugas pajak, "Apakah Anda punya bukti bahwa saya salah? Kalau punya, tunjukkan ke saya, gua akan bayar pajak sesuai yang seharusnya gua bayar." Selesai urusannya. Nggak perlu datang, nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu bla bla bla. Gampang. Prinsip hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Oke? Nah, sekarang kita bahas mengenai data rekening bank dicuri DJP. Oke, teman-teman. Ini cuma bertanya, teman-teman. Pertanyaan, teman-teman ya, pertanyaan. Jadi dari kasus ini, teman-teman, kemungkinan besar ada data yang disembunyikan oleh AR, yaitu data rekening bank kita. Oke, jadi ini seperti seperti gue juga, seperti kasus yang gue alami kemarin ya. Jadi ditemukan data rekening bank, kita nggak tahu data rekening bank itu data sevalid apa, atau se-real apa, atau sedetail apa, kita nggak tahu karena data itu tidak pernah akan dikasih kepada wajib pajak. Oke, kenapa? Karena diduga data itu data curian. Oke, diduga teman-teman ya, kita nggak tahu benar apa enggak. Jadi gini, si oknum pajak punya datanya, oke? Dia sembunyikan, oke? Data ini baru akan dia buka ketika terjadi pertemuan di kantor pajak, di KPP, oke? Itu pun data yang dia kasih lihat itu hanya boleh dilihat, tidak boleh difotokopi, tidak boleh difoto, tidak boleh dibawa pulang. Silakan nggak lu kalau ketemu oknum begitu? Tapi ini bukan oknum, ini prosedur. Kok bisa data kami yang lu punya, gua minta kok nggak boleh? Itu kan gila teman-teman, gila nih. Ini yang bikin konsultan pajak tuh kaya raya teman-teman. Ini yang bikin orang-orang seperti Rafael Alun tuh kaya, kaya raya, 100 miliar Bos, Rafael Alun, 100 miliar. Kenapa segitu? Karena begini, gitu loh. Datanya nggak jelas, datanya tidak tidak rinci, dilihat boleh tapi nggak boleh fotokopi, nggak boleh bawa pulang. Kenapa? Kenapa data ini tidak boleh dibawa pulang? Kenapa data ini tidak mau dikasih rinciannya? Kenapa data ini tidak mau dimunculkan di SP2DK rinciannya, detailnya? Oke, gue menduga, teman-teman, gue menduga. Tidak tahu benar apa salah, teman-teman ya. Tidak tahu ini benar atau salah dugaan gue, karena gue juga nggak pernah dapat klarifikasi sama sekali. Oke, gue hanya menduga. Silakan DJP klarifikasi ya. Pak Yusinus, halo Pak, silakan diklarifikasi dugaan gue. Gue menduga data ini dicuri secara ilegal. Tidak dengan cara yang legal. Gue menduga teman-teman ya, gue tidak tahu duga ini benar atau salah, silakan diklarifikasi DJP, gue menduga, hanya menduga ya teman-teman, bisa salah dugaan gue ya, bisa salah, oke. Tetapi tetapi data itu kan fakta, oke. Tetapi terlepas dari data itu dicuri atau nggak curi, ilegal atau ilegal, data itu fakta, oke. Bukan data palsu teman-teman ya, bukan data palsu teman-teman ya, bukan data palsu, oke. Ilegal tetapi fakta. Oke, paham ya kan maksud gue? Paham ya? Data rekening itu, kalau itu memang betul data rekening ya, data itu adalah fakta. Itu bukan bukan palsu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita wajib pajak tergencet di sebuah situasi, kok bisa ya data gua dicuri sama dia ya? Tetapi kan lu tahu sendiri, data gua data benar nih, data gua sendiri benar nih. Jadi WP tergencet dalam sebuah situasi yang bingung. Di sinilah konsultan pajak masuk. Makanya konsultan pajak itu kaya di Indonesia, teman-teman ya. Makanya orang-orang seperti Rafael Alun tuh kaya di sini. Kenapa? Begini, gara-gara ini. Oke? Oke, mohon Pak Justinus diklarifikasi ya. Apakah data itu data curian atau data betul? Kita nggak tahu. Ya, kita hanya bisa menduga karena kita nggak pernah dikasih data yang rinci. Oke. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai mutasi rekening untuk hitung pajak orang pribadi. Bisa nggak sih? Oke. Jadi ketika ditemukan sebuah data, data itu adalah data mutasi bank ya, mutasi bank teman-teman ya, bukan data saldo bank, tetapi mutasi bank. Yang diduga dicuri, diduga ilegal didapatkannya, gua menolak, oke? Gua adalah orang yang menolak kalau orang pribadi data mutasi rekening digunakan untuk dasar menghitung pajak, oke? Ini argumen gue ya, sudah gue sampaikan di banyak video gua. Untuk orang pribadi, itu tidak pembukuan, oke? Kami orang pribadi tidak pembukuan, oke? Kami orang pribadi itu tidak pembukuan, oke?
Oleh karena kami tidak pembukuan, maka data rekening kami tidak bisa dijadikan patokan atau dijadikan dasar untuk menghitung pajak. Gitu ya, teman-teman ya. Lu mesti paham, lu tidak pembukuan, lu tidak menjurnal setiap transaksi dalam rekening lu. Oke? Kita tidak menjurnal semua transaksi dalam rekening kita. Karena itu, kita tidak bisa data mutasi rekening dipakai untuk dasar menghitung pajak, ya. Oke? Nah, orang pajak pasti akan melakukan ini. Gampang teman-teman ya, gampang ya. Biar lu tahu nih, belajar nih, belajar. Orang pajak akan menghitung semua mutasi kredit alias uang masuk. Semua uang masuk di rekening lu adalah disebut sebagai omset atau sebagai penghasilan. Cilaka nggak lu begitu caranya? Cilaka nggak? Cilaka bos. Cilaka bos. Semua uang masuk di rekening disebut sebagai penghasilan, disebut sebagai omset. Oke? Kalau WP membantah, "Oh enggak Pak, uang masuk ini tidak semuanya penghasilan. Ini ada uang dari bapak saya, ini ada uang dari adik saya, ini ada uang dari teman saya, ini bukan penghasilan, bukan penjualan." Cilaka. Sekarang elu yang mendalilkan, sekarang elu mesti buktikan. Sekarang wajib pajak yang mesti membuktikan sebaliknya. Cilaka Bos, cilaka Bos. Ini perilaku oknum teman-teman ya, perilaku oknum. Menggunakan kebodohan wajib pajak untuk mencelakai si wajib pajak. Oke, sekarang kami menemukan nih uang masuk sekian nih, 100 gitu kan. Ketika wajib pajak membantah, wajib pajak bilang, enggak 100, cuman 80 kok penghasilan gue." Nah, sekarang terbalik, wajib pajak yang membuktikan. Ingat ya tadi prinsip hukum ya, prinsip hukum. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Orang pajak akan mendalilkan ini ke lu. Lu yang mengatakan enggak 100 ya, lu yang bilang enggak 100 ya, lu mesti buktikan. Cilaka, Bos, cilaka, Bos. Oke. Wajib pajak jangan bodoh, oke? Wajib pajak jangan kena phishing, oke? Wajib pajak mesti bertanya balik, oke? Pertama, apakah AR punya bukti bahwa seluruh mutasi uang masuk adalah penghasilan gue? Punya bukti nggak? Kalau punya, gue mau tahu, oke? Itu teman-teman ya, bukti teman-teman, bukti. Data mutasi bank bukan bukti, sorry. Data mutasi bank adalah fakta, ini bukan bukti. Bukan ya, mutasi bank adalah fakta, ini ada sebuah dokumen, oke? Bukti bahwa ini adalah penghasilan, oke? Nah, teman-teman ingat, penghasilan itu bisa berupa uang masuk di rekening, bisa juga berupa bukan uang masuk. Oke, clear ya? Nah, sedangkan penghasilan itu bisa berupa uang masuk di rekening, bisa juga berupa bukan uang masuk di rekening. Itu clear teman-teman ya. Jadi jangan bingung teman-teman ya. Uang masuk di rekening, bisa penghasilan, bisa bukan penghasilan. Siapa yang mesti membuktikan? Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Oke, kita jangan terjebak untuk mendalilkan, teman-teman. Yang mendalilkan adalah pihak petugas pajak, ya. Jadi, tidaklah bisa data mutasi rekening dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan. Ini khusus orang pribadi, teman-teman ya, khusus orang pribadi. Oke? Dan lu mesti menjelaskan kepada si AR, kami tidak mau dikasih beban untuk membuktikan sebaliknya, nggak mau. Karena kami tidak pembukuan, oke? Kami tidak ingat data-data itu apa di rekening bank. Uang masuk ini apa? Apa yang mana yang dari omset, yang mana yang penghasilan, yang mana yang dari bapak saya tidak tahu, saya tidak ingat karena kami tidak pembukuan. Oke, tetapi saldo akhir rekening gua sudah gua laporkan di SPT dengan benar. Itu teman-teman ya. Oke, kenapa? Karena di dalam SPT tahunan OP, orang pribadi ya, tidak ada mengenai mutasi bank. Coba lu baca deh SPT tahunan pribadi lu, memang ada isi mutasi bank, oke? Di situ aja sudah jelas DJP tidak minta mutasi bank di dalam SPT tahunan kita, gitu loh. Jadi wajarlah kalau kami ini tidak punya datanya, oke? Karena memang tidak ada tuntutan di dalam SPT untuk melaporkan mutasi bank. Jadi wajar kalau kami tidak tahu isi mutasi bank itu apa. Tetapi saldo akhirnya sudah gue laporkan dalam SPT. Oke. Nah, hal ini berbeda dengan perusahaan ya, CV, PT, PTP itu berbeda. Di dalam perusahaan, SPT badannya ada melaporkan buku besar rekening ya, atau mutasi bank rekening ada dilaporkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku besar akuntansi, teman-teman ya. Makanya wajarlah kalau badan itu harus bisa membuktikan data isi rekeningnya ya. Badan badan atau CV, PT harus bisa membuktikan data rekening uang masuk ini apa. Karena data ini memang bagian dari SPT tahunan yang diminta oleh pajak. Sedangkan data kami orang pribadi tidak, ya, tidak ada. Oke.
Dalam orang pribadi tidak pembukuan, di SPT pun tidak ada tuntutan untuk laporkan uang masuknya. Oke? Sekarang kita mau bahas kalau AR tanya balik. Gue pernah diginiin sama AR soalnya ya. Lah, kalau lu bilang data mutasi bank nggak bisa dipakai untuk hitung omset, terus data apa dong yang bisa kami pakai untuk membuktikan penghasilan yang lu belum lapor? Oke? Jawabnya gampang, guys. Jawabnya gampang, ya. Ada nggak bukti potong dari YouTube? Kan lu punya akses ke YouTube nih. Ada nggak bukti potong dari YouTube? Oke? Ada nggak bukti potong dari marketplace? Ada nggak invoice yang ditemukan? Invoice itu penjualan, teman-teman ya. Invoice adalah bukti penjualan. Oke? Ada nggak invoice ditemukan? Ada nggak pembelian barang yang ditemukan? Contohnya faktur pajak masukan. Kan sering nih ketemu nih ya, sering kejadian ya. Faktur pajak masukan ditemukan. Ada nggak? Dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi tidak mutasi bank. Mutasi bank bukanlah angka penjualan, bukan teman-temannya. Nggak bisa, nggak ada hubungan. Hanyalah undang-undang cuk. Oke. Jadi WP jangan bodoh. Jadi wajib pajak jangan bodoh, guys, ya. Ada nggak undang-undang yang mengatakan mutasi bank uang masuk adalah penghasilan, kecuali dinyatakan lain oleh wajib pajak? Tidak ada, guys, tidak ada, ya, tidak ada, ya. Tidak ada undang-undang yang bilang mutasi bank adalah ukuran untuk penghasilan atau omset. Tidak ada, ya. Oke, teman-teman, tidaklah sama antara mutasi bank dibandingkan dengan omset atau penghasilan Anda. Tidak sama ya. Tidak perlu juga WP dikasih beban untuk membuktikan hal itu, tidak perlu. Beban pembuktian harusnya ada di DJP karena dia yang pertama kali memiliki data, dia yang pertama kali mendalilkan teman-temannya. Jangan bodoh teman-teman ya jadi wajib pajak. Oke. Sekarang kita mau bahas mengenai pemerasan terselubung. Pemerasan terselubung. Gua sedang konsultasi teman-teman ya, dengan beberapa ahli hukum dan pengacara juga, untuk mempertanyakan, tindakan phishing ini tuh sebenarnya apakah bisa masuk ke PMH, perbuatan melawan hukum ya, dugaan pemerasan, apakah bisa? Oke, kalau iya, maka kita bisa laporkan ke polisi, tindakan kriminal sesuai KUHP pidana tindakan pemerasan, teman-teman ya. Kita tunggu ya, kalau memang ini, kita tunggu deh ahli hukum, mungkin teman-teman bisa tag ke Hotman Paris, bagaimana Hotman Paris? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai pemerasan? Oke. Atau mungkin bisa digugat perdata, atau mungkin lu boleh gugat perdata ya teman-teman ya. Lu bisa gugat aja deh contohnya ke Menkeu deh, lu gugat ke Menkeu 100 miliar gitu ya, 100 miliar lu gugat ke Menkeu, oke. Kalau sampai terbit SKP yang tidak berdasarkan bukti yang jelas, oke. Bisa nggak kita gugat? Kita lagi konsultasi teman-teman ya. Kalau bisa ya lumayan ya, 100 miliar ya. Gua juga sedang mempersiapkan ini ya. Teman-teman, kita jangan bodoh jadi WP ya. Kalau lu dipermainkan oleh oknum, kita lawan balik, oke. Kalau diperlakukan tidak adil oleh pejabat ya, yang kita bayar pakai uang kita, teman-teman ya. Pejabat makan gaji dari uang rakyat, teman-teman ya. Kita berhak dong untuk nuntut keadilan. Oke? Lu masih jadi terpaksa masih bayar konsultan pajak, jadi bayar pengacara untuk pengadilan dan lain-lain ya. Itu semua bisa Anda gugat ke pengadilan. Material dan imaterial bisa lu gugat minimal 100 miliar lah contohnya. Contoh teman-teman ya, contoh ya. Menang atau kalah itu nanti urusan pengadilan. Oke, belakangan. Sama seperti oknum kan. Si oknum itu pasti ngomong gini, "Kami terbitkan SKP, lu boleh gugat pengadilan. Silakan digugat, menang atau kalah itu urusan lu." Kan begitu kata si oknum begitu kan. Kita juga sama, kita gugat dia perdata pidana ya. Masalah menang kalah itu nanti urusan belakangan. Tetapi kita gugat dulu nih 100 miliar teman-teman ya. Menang atau kalah belakangan. Tetapi kita mau kasih pelajaran sama si oknum. Supaya apa? Supaya perilakunya berubah. Supaya negara ini lebih baik. Sudah 78 tahun merdeka, teman-teman ya. By the way, welcome to Kang Joko Dinasti ya. Selamat datang ke dinasti Kang Joko ya. Oke. Supaya apa? Supaya reformasi perpajakan dapat terlaksana, teman-teman. Kita semua nih, sorry. Teman-teman, kita semua pengen negara ini lebih baik. Pak Justinus, halo Pak Justinus. Oke. Kita semua pengen negara ini maju, negara ini lebih baik. Kita tuh pengen negara ini reformasi pajaknya berjalan dengan baik. Ayo dong, perilaku-perilaku diperbaiki dong, wahai para pejabat ya, perilaku, perilaku, perilaku. Teman-teman, oke? Aduh. Ya udah itu aja teman-teman ya. Itu aja Bang Soleh, kalau mau kita podcast yuk, kita podcast, kita bongkar. Apa sih sebenarnya masalahnya? Oke? Kita terbuka untuk umum aja, biar jadi edukasi bagi masyarakat.
Sebenarnya apa yang terjadi teman-teman ya? Karena DJP pasti akan tertutup, oke, para oknum pasti akan kabur, nggak mau terbuka untuk umum, oke. Kita pengen negara lebih baik, kita pengen negara ini maju, kita pengen mungkin 23 tahun lagi kita jadi negara maju gitu loh. Jangan terbelakang terus, jangan jadi negara susah terus ya, oke? Dan negara yang bisa berdaulat gitu loh. Dimulai dari mana? Dimulai dari reformasi perpajakan, perilaku oknumnya dibenerin. Oke, teman-teman itu aja teman-teman ya. Dan kita mau promo lagi nih, untuk teman-teman yang masih takut dengan petugas pajak silakan masuk ke kelas gue, kelas, siapatakutpajak.com ya. Lu bisa masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Nah, gabung ke sana guys, kita ketemu nanti via online di hari Jumat malam. Oke, sampai jumpa teman-teman.